Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Sekedar info, jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan tonton terlebih dahulu, agar cerita yang admin buat bisa kalian mengerti alurnya, dan ini adalah bagian ke-8 dalam cerita. Jadi langsung saja kita ke videonya, let's go. Di video sebelumnya, Shikamaru mengeluarkan unek-uneknya kepada Amado dan Kakashi mengenai perubahan Sarada dan Sumire yang berperilaku aneh setelah terjadi ledakan 3 tahun yang lalu. Shikamaru berkata, "Sebelumnya aku menganggap ada yang aneh melihat perubahan sikap mereka berdua, tapi setelah mendengar perkataan kalian, aku rasa kita perlu mendengarkan alasan mereka. Tentunya orang yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita." Mendengar hal itu Amado berkata, "Oh jadi begitu? Ini semakin menarik Shikamaru Dono. Uchiha Sarada dan Kakei Sumire ya? Aku rasa mereka memiliki sesuatu yang spesial di dalam diri mereka, sampai mereka tidak terkena efek apa-apa atas ledakan aneh 3 tahun yang lalu. Mungkin aku mulai dari Sarada, dia memiliki gen Uchiha di dalam tubuhnya. Seperti yang kita tahu, Sasuke juga memiliki suatu alasan yang tersembunyi atas tindakannya yang kabur dari desa. Anggap saja klan Uchiha tidak terkena efek apa-apa. Dan selanjutnya Kakei Sumire. Aku rasa sesuatu yang spesial dari dirinya adalah keberadaan Gozu Tenno atau yang kalian kenal dengan Nue. Segel tersebut hampir menyerupai keberadaan dimensi Kaguya Otsutsuki. Mungkin aku rasa itulah alasan kuat kenapa mereka memiliki pemikiran yang berbeda dari kita. Mereka berdua secara tidak langsung memiliki genetika yang berbeda pada manusia umumnya. Dan yang terpenting lagi, semua di antara kita, masih tidak tahu apa arti atau efek ledakan yang ada di langit 3 tahun yang lalu. Mungkin ini kesimpulanku saat ini. Yang mengetahui fakta tersembunyi atas keanehan sekarang hanya ada 3 orang, mereka adalah Uchiha Sasuke dan Uchiha Sarada, serta Kakei Sumire. Aku harap kau bisa berbicara kepadanya, dan cobalah dengarkan apa yang dia sampaikan mulai dari saat ini." Mendengar hal itu Shikamaru berkata, "Aku rasa untuk saat ini atau untuk waktu dekat ini tidak bisa. Dari apa yang disampaikan dari tim sensor, keberadaan Sarada tidak jauh dengan Boruto. Bahkan dari apa yang disampaikan tim sensor kepadaku, Boruto sempat mengatakan sesuatu kepada Uchiha Sarada ketika saat dia pertama kali muncul di desa Konoha. Tapi mereka tidak tahu kalimat perintah apa yang disampaikan Boruto kepada Sarada." Beralih ke sisi lain, tepatnya ke pertarungan Boruto melawan Code. Boruto yang sudah menghantam tubuh Code dengan Rasengan Uzuhiko-nya, membuat daerah sekitar pertarungan mereka hancur lebur, bahkan ledakan dari Rasengan Uzuhiko tersebut, sampai terdengar dan terasa bagi Kawaki yang berada jauh dari posisi mereka. Kawaki yang melihat ledakan itu berkata kepada Mitsuki, "Seperti yang kau lihat, situasi di depan sudah mulai memanas, jadi aku memintamu untuk selesaikan para Sumeaka ini, dan aku akan pergi sekarang juga menemui mereka berdua." Mendengar hal itu dari Kawaki, Mitsuki berkata, "Aku pikir ledakan barusan tadi merupakan tanda kalau pertarungan mereka berdua cukup berbahaya, tapi aku akan menuruti perintahmu, biarkan aku selesaikan semua para Sumeaka ini, dan setelah semua ini selesai, aku akan menyusulmu." Mendengar hal itu Kawaki berkata, "Baiklah, lakukan sesukamu Mitsuki." Setelah Kawaki berkata seperti itu kepada Mitsuki, dia langsung pergi meninggalkan dirinya. Kawaki pergi sambil terbang menuju tempat lokasi pertempuran Boruto dan Code, tapi pada saat dia dalam perjalanan menuju ke sana, dia melihat kalau Inojin sedang kewalahan menghadapi para Sumeaka sendirian. Kawaki tahu kalau Inojin sedang bersama Himawari, jadi mau tidak mau, dia harus menyelamatkan nyawa Himawari lagi, walaupun dia sendiri tidak peduli sama sekali dengan Inojin. Setelah menyelamatkan mereka, Kawaki membawa Himawari seorang diri ke tempat teraman di desa. Bahkan Kawaki membiarkan Inojin melawan Sumeaka tersebut seorang diri. Melihat hal itu Himawari berkata, "Apa yang kau lakukan kakak? Kenapa kau biarkan dia bertarung sendirian?" Mendengar hal itu Kawaki berkata, "Saat ini aku tidak punya banyak waktu untuk menjawab itu. Yang penting adalah nyawamu harus aman dari para Sumeaka itu." Setelah Kawaki mengatakan itu, dia langsung pergi menuju arah depan desa. Tapi pada saat Kawaki hendak pergi, dia ditahan oleh Himawari. Himawari berkata, "Aku tahu kau ingin menemui Boruto kan? Aku sangat sedih harus menyadari takdir kalian seperti ini. Apakah kalian tidak bisa kembali seperti yang dulu lagi? Apakah hal itu bisa Kawaki-ni-chan?" Mendengar hal itu Kawaki berkata,
Semua yang kulakukan adalah demi kelangsungan hidup dirimu dan juga Konoha. Aku akan melakukan sesuatu yang seharusnya. Setelah berkata seperti itu, Kawaki langsung terbang dan pergi meninggalkan Himawari. Di perjalanan menuju area depan desa, Kawaki merasa bersalah terhadap semua hal ini. Dia merasa orang yang paling bertanggung jawab terhadap kekacauan ini. Bahkan dia bersumpah dalam hatinya, setelah misinya selesai, yaitu membunuh Code dan Boruto, dan juga menghancurkan cyborg ciptaan Amado, yaitu Daemon dan Eida, maka dia akan melepaskan Nanadaime Hokage, dan meminta dirinya untuk membunuhnya saat itu juga. Di sisi lain, Code terbaring lemas setelah terkena Rasengan Uzuhiko milik Boruto, dan dia memanggil kembali para Sumeaka lainnya untuk segera melindunginya. Code memanggil semua Sumeaka yang ada di dalam desa untuk berkumpul pada satu titik, yaitu keberadaannya sekarang. Code merasa harus melakukan hal itu untuk memulihkan kondisi tubuhnya, yang terluka parah akibat terkena serangan telak dari Rasengan Uzuhiko Boruto. Boruto yang melihat para Sumeaka berdatangan dengan jumlah banyak menuju Code, dia berkata, "Aku sudah mengingatkanmu tadi, kalau kau tidak mendengarkanku, maka hal ini yang kau dapatkan. Aku rasa kau masih terlalu bangga dengan limitermu yang sudah dilepas. Tapi bagiku, kekuatanmu yang sekarang, tidak ada apa-apanya bagiku. Jadi sebelum aku membunuhmu, aku akan memberimu kesempatan satu kali lagi. Jika kau masih tidak mau mendengarkan, maka aku akan mempercepat kematianmu." Mendengar hal itu dari Boruto, Code berkata, "Dasar bajingan, kau pikir aku sudah berakhir begini saja? Apa kau lupa, aku masih memiliki kartu as di tanganku, yaitu Gyuubi asli. Jadi aku harap kau segera bersiap akan serangan balikku Boruto." Mendengar hal itu dari Code, Boruto melemparkan pedangnya tepat di pinggir mulut Code yang sedang terkapar. Boruto berkata, "Aku sudah membuat matamu hancur. Apakah kau sekarang memintaku untuk menghancurkan mulutmu? Kalau kau ingin begitu aku tidak keberatan melakukannya." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mendekati Code secara perlahan. Langkah demi langkah kakinya mendekati tubuh Code yang masih terkapar akibat Rasengan Uzuhiko miliknya. Saat Boruto semakin mendekat, tiba-tiba Boruto mendapatkan serangan dari belakang oleh Sumeaka Code. Sumeaka tersebut memiliki mata Rinnegan. Dan Sumeaka tersebut mengeluarkan senyumannya tepat di depan Boruto. Melihat hal itu, Boruto berkata kepada Code, "Seperti yang kukatakan, perubahan Gyuubi ini sudah sangat berbeda jauh setelah kau pecah paksa mereka. Tapi ya sudahlah, aku akan melenyapkan mereka semua, bersama denganmu saat ini juga." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia langsung menyerang Sumeaka bermata Rinnegan tersebut. Sumeaka itu memiliki kelincahan layaknya seperti manusia yang memiliki akal. Bahkan Sumeaka tersebut melibaskan ekornya ke tanah hingga membuat pondasi pijakan kaki Boruto di tanah hancur. Melihat hal itu Boruto menghindar. Dan dia terbang menggunakan kekuatan Otsutsuki-nya. Setelah itu Boruto berkata lagi kepada Code, "Aku akan mengucapkan ini buat yang terakhir kalinya bagimu. Aku ingin kau memberitahukan kepadaku di mana koordinat keberadaan Gyuubi yang kau sembunyikan. Aku rasa aku perlu bertindak cepat. Sumeaka ini berkembang dengan sangat baik dari segi kekuatan. Jika mereka berevolusi seperti ini, kau juga bahkan kesulitan untuk mengendalikannya Code. Dan aku akan mengingatkanmu kembali lagi. Gyuubi itu bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan sesukamu. Mungkin saat ini kau percaya diri bisa mengendalikan pecahan Gyuubi ini dengan campuran sel besi darahmu. Tapi hal itu hanya sementara. Aku rasa kau sebentar lagi tidak akan bisa menguasai mereka seperti sekarang. Karena dari yang kulihat, evolusi mereka semakin jauh berkembang dengan cepat. Salah satunya mereka bisa membangkitkan Doujutsu Rinnegan." Mendengar hal itu, Code berkata, "Bersiaplah atas serangan balikku." Setelah Code mengatakan itu, dia memerintahkan para Sumeakanya untuk bergabung dalam satu wujud yang sempurna. Para Sumeaka itu bergabung dengan Sumeaka lainnya, hingga sebesar hewan Kuchiyose. Dan di tengah-tengah wajahnya, ada Doujutsu Rinnegan ungu dan ditambah dengan ekornya yang memiliki 4 bagian runcing. Melihat hal itu, Boruto berkata kepada Code, "Sepertinya tawaranku tidak diterima ya. Baiklah kalau begitu, sesuai permintaanmu, aku akan membunuhmu saat ini juga."